Nggak lama setelah itu, Joey keluar dong di dalam. Oh my god, keluar di dalam. Nggak pakai kondom. Keluar di dalam lagi nih. Oh ya, muncrat di dalam. Suka bikin basah. Halo Sobat Basah, kembali lagi di channel Suka Bikin Basah. Bukan cuma ngomongin soal selangkangan, tapi juga berbagi Wawasan. Kali ini kita akan ngomongin soal apa ya? Wah, ini lagi rame banget sebenarnya, men. Oke. Jadi ini kita kebetulan dapat narasumber yang pas banget sama yang lagi happening banget sekarang. Jadi beberapa hari lalu gue tuh baca di berita ya, kalau ternyata drummernya band favorit gue, J-Rocks, Di sensor nggak nih? ya nggak apa-apa. Nggak bisa, ini dari berita ya? Emang berita, emang bener ada. Bisa kalian cek di Google, dia terkena kasus narkoba, cuy. Wah. Ya, lalu tau sendiri kan, narkoba tuh barang yang berbahaya, yang nggak sehat buat tubuh gitu kan. Berarti nih kalau gue tebak topik kali ini kita akan bahas soal narkoba yang berhubungan dengan seks pastinya. Kalau dipikir-pikir berapa bulan yang lalu ada kasus serupa nih. Maksud gue kasus narkoba yang relate sama hubungan persoalan seks. Iya. Ini misalnya kasusnya si Reinhard Sinaga ya. Reinhard Sinaga yang pakai ya. obat GHB apa sih panjangnya tuh? Gamma hidroksibutirat. Iya benar-benar. Iya. Buat ngejebak si calon korbannya itu ya. Iya, jadi dia pakai obat itu buat melakukan pemerkosaan, buat menjebak korbannya. Jadi ini sedate rape drug sebagai obat pemerkosaan. Iya. Tapi digunakan untuk rekreasi. Obat ini bisa digunakan pria gay dalam chemsex. Apa sih chemsex? Ketika obat-obatan digunakan untuk meningkatkan pengalaman seks antara dua atau lebih pasangan, tapi juga digunakan untuk rekreasi. Dan atas dasar suka sama suka. Loh. Berarti memang ada yang sama-sama. Iya. Cuman kalau dia kan. Tapi kalau versi dia kan memaksa ya. Iya. Jadi kayak korbannya kayak dibius semacam itu. Lu mabuk, lu di gitu kan. Ini dari BBC by the way, beritanya BBC News Indonesia. Nah, kali ini kita udah kedatangan seorang wanita, ya kan, seorang narasumber yang dia akan menceritakan pengalamannya dia pernah memakai obat-obatan, pakai drugs, obat-obatan terlarang ketika untuk menikmati seks ya. Jadi menghubungkan antara gimana sih caranya menghubungkan antara seks dan drugs ini? Tadi berapa umurnya sih? 25 ya? Seperempat abad. Lah ya, sekitar 25 tahun dia berambut panjang, berkulit putih. Masih muda tapi udah pernah punya pengalaman seru banget ya. Seru banget. Tapi jangan pakai narkoba. Ini kita hanya sharing pengalamannya dia biar kedepannya tidak ada lagi. Betul. Ya dia bakal ceritain semua lah. Dia bagaimanapun kan mantan yang pernah pakai gitu ya. Jadi kayak tahu betul resikonya. Efek negatifnya untuk dia kehidupannya. Kita langsung panggil aja. Halo, Verena. Halo. Hai. Apa kabar kalian? Baik. Gimana kabar lu sendiri? Baik. Syukurlah. Gue sama. Ya nggak baik-baik amat sih. Cuma ya oke. Lu di Jakarta ya? Gue di Jakarta, betul. Di Jakarta di daerah mana? Iya. Banyak mental. Ngapain? Nanti kalau pendengar kita cari gimana? Iya, jangan. Lagian gede juga misalnya sih. dia jawab di Mampang juga gede. Misalnya menyebut Mampang. Iya, misalnya nyebut Mampang ya. Itu bener dicari Mampang, Verena, mana nih Verena? Jalan. Enggak, yang namanya Verena pasti banyak lah, gue yakin. Atau enggak? Ya banyak sih Verena. Jangan cuma satu. Di Mampang. Kecil. Enggak. Ya. Lagi sibuk apa? Gue lagi sibuk kerja, memperbaiki diri sama Memancing apa nih? Keributan. Keributan. Nafsu. Kirain memancing yang lain. Juga tuh memancing nafsu. Iya kan memancing nafsu juga. Oh iya. Nafsu cowok apa cewek? Dua-duanya boleh. Oh, dua-duanya. Siap. Oke. Ya. Ya, kita kan pernah denger nih ya. Lu kan sebagai mantan pemakai. Kita tuh pengen tahu gitu loh, gimana sih cerita lu dari awal mula kali ya dia bisa make, terus sampai akhirnya bisa ketemu pasangan, juga bisa
pakai ya kan, dan segala macamnya. Nah, sebenarnya tuh drugs itu lu kenal dari mana sih awalnya? Oke, jadi pertama kali gue kenal drugs itu dari kawan-kawan gue sih. Bukan kawan sih, jadi waktu itu gue ketemu sama Fabadi, ini satu orang ini. Dia pertama kali ngenalin gue sama ecstasy. Ecstasy itu ecstasy. Ecstasy. Itu apa sih ecstasy? Gue taunya fake taxi gue taunya. Itu sialan. Nggak tahu. ini kita berdua kan tidak pernah menyentuh barang seperti itu, jadi jangan pernah sentuh. Ya, jangan pernah. Dan kita benar-benar norak banget ya, mungkin penonton juga nggak tahu banget gitu, so mungkin bisa dijelasin itu bentuknya gimana, itu efeknya apa. Ya. Bentuknya gimana? Ya, pokoknya apakah segitiga gitu, kotak, segenam. Segitiga. Illuminati. Nah. Jadi kalau misalnya si ex Fabadi gue ini dia ngasih itu. Pertama gue nggak mau nyoba gitu. Karena gue masih yang kayak enggak mau yang hard drugs dan segala macam gitu kan. Itu udah hard drugs? Itu udah termasuk hard sih. Gitu. Terus gue kayak dia nawarin terus maunya apa gitu. Ya kalaupun emang ada ya something organik aja lah gitu. Nah gue tuh sebenarnya ada cerita agak-agak ini sih. Jadi gue tuh dulu gue kan tinggal di Sumatera dulu. Oh Sumatera, di mana tuh? Ya pokoknya salah satu bagian di Sumatera lah. Oh kota besar. Nah, enggak kota kecil justru. Nah gue tinggal tuh di daerah peternakan. Ya. gue tinggal di ini ceritanya di dekat-dekat peternakan gitu. Terus tuh biasanya tuh di daerah peternakan tuh ada pemuda-pemuda gitu deh. Ada pemuda-pemuda gitu. Iya, gitu ya kayak. Iya dong, ada pemuda dong. Iya, pemuda. Kayak Harvest Moon gitu ya bayanginnya. Anjir, iya kayak Harvest Moon asli. Tapi dia segitiga enggak, pemudanya? Segitiga bermuda. Enggak, wah ya. Segitiga bermuda. Jalan. Nah terus mereka tuh suka kumpul-kumpul gitu di kandang di kandang peternakan gitu. Kandang kebo nih. Bisa jadi. Kalian berkumpul kebo. Bener. Iya benar. Kumpul. Literally kumpul-kumpul. Oke. Cukup ini. Iya kan. Nah terus jadi tuh ada, kalian pernah nggak sih denger jamur gitu? Jamur ya. Oh iya itu. Nah, mushroom kan. Nah, mushroom itu kan biasanya kan ada di kayak kotoran gitu kan, kotoran sapi kah atau apalah atau ya pokoknya ada di situ lah gitu. Nah, si pemuda-pemuda itu tuh mereka lagi sering kumpul di kandang itu. Terus suatu hari itu kejadiannya gue masih kelas 3 SD. 3 SD. Ini ngapain ceritanya? Gue ceritanya ya udah main aja ke kandang gitu. Ini lagi pada ngapain? Pemuda-pemudanya umur berapa ya? Kisaran berapa ya? SMA gitu. Kayak umuran kita sekarang deh. Oh, tuh. Jauh banget dong. Dia masih kelas 3 SD loh. Kelas 3 SD umur berapa? 6 tahun. Sekarang udah pada umur berapa berarti? Ya 25. Nah, nggak tahu. Paling sekarang umurnya 40-an something, 30-an something lah. Ya udah gue samperin lah itu. Mereka lagi pada ngapain gitu. Lagi pada masak nih gitu. Masak apa gitu. Masak jamur. Terus ada satu orang nyeletuk kayak gini. Mau coba nggak? Oh iya mau. Gue kebetulan suka jamur. Cuma gue nggak tahu itu jamur apaan. Itu cowok-cowok semua kan? Cowok-cowok semua, serius. Oh pantesan itu kalau cowok-cowok semua emang mushroom namanya. Kalau cewek baru yang baru. Oke, lanjut sorry. Nah terus ya udah satu orang nyeletuk gitu. Mau nggak gitu? Oh iya mau. Gue kebetulan suka jamur kan. Gue kira jamur yang biasa gitu. Iya, anak kecil kan ya sih ya. Iyalah, mau aja gitu kan. Gue makan dikit. Gue makan diketawain. Terus nggak tahu gimana ceritanya gue demam 2 hari. Demam 2 hari. Nggak demam 2 hari. Kecil anjay. Iya, anak kecil. Tapi kan makanya gue masih nggak boleh ngomong anjay. Anjrit. Itu umur gue kelas 3 SD, gila.
Mana ini kuat tapi badan gue ini kan tapi biasa ini kayak gitu. tapi racun ini ya jamur-jamur yang bikin ngefly gitu kan. Iya, benar. Kok tega sih? Ya, Ngerti, gue nggak ngerti. Iya, tega ya mereka ya. Ya. Maksudnya anak kecil gitu loh. Aduh, parah sih. Terus jangan ditiru guys. Ya itu mungkin itu sih karena mereka juga masih ada di apa sih under the influence of mushroom itu kan. Oh iya. Lagi mau. Mungkin ya gitu. Terus udah demam deh gue. Itu pertama banget tuh. Nah, terus ya diintroduce lagi itu sama si ex FWB gue. Nah, itu terus jelang berapa tahun kemudian? Oh, itu tahun 2015. Oh. Udah lama. Ya, itu tahun udah dewasa lah ya. Udah dewasa. Iya, makanya kayak bisa nggak sih ngasih sesuatu yang ya organik lah atau apa gitu. Karena kan dikasih eksplisit cuma gue nggak mau kan. Saya bilang, oh ada nih Mary Jane. Apa tuh Mary Jane? Kayak Mary Jane itu nama salah satu pacarnya Spider-Man. Iya bener. Itu anjir. Salah satu nama lain dari Cannabis sativa. Ya. Lu tahu? Iya dong, kan gue anak IPA. Oh, anak IPA ya. Gue juga anak IPA. Gue itu belajarnya reproduksi doang. Oh iya. Reproduksi. Gue suka banget biologi soalnya. Iya. Bagian reproduksinya doang. Iya, reproduksi doang. Iya bener juga sih. Makanya kedua kali berarti tadi ya. Dia bilang pakai si cannabis ini udah kedua kalinya tuh dari kelas 3 dulu. Enggak, kan yang pertama kan jamur bilangnya. Ya, kelas 3 mushroom bukan karena kalau sekarang organik sih. Udah termasuk ya ke dalam undang-undang narkotika si jamur nih. Dua-duanya masuk. Cannabis masuk, terus mushroom sama derivatifnya kayak LSD itu masuk. Tapi kalau dulu waktu zaman lu kecil belum harusnya si mushroom nih. Gue nggak tahu ya. Jadi nggak belajar juga kali. Lanjut sorry. Dijebak juga. Sialan. Terus ya udah akhirnya gue coba si Mary Jane aja gitu. Mary Jane. Mulai dari situ ya sebenarnya yang dibilang regular user ya nggak juga gitu ya seadanya aja sih. Soalnya kan kucing-kucingan mulu sama si Lop, gila. Iya. Loh, itu kan pertama kali lu pakai si Mary Jane. Si Mary Jane ya. Saat lu udah dewasa. Otomatis di momen itu lu udah melakukan kok gue jadi ngejudge ya. Maksud gue apakah di momen itu lu udah pernah berhubungan seks sebelumnya terus dan mulai menyangkut pautkan antara seks dengan drugs gitu. Itu kan yang introduce ke gue itu kan FWB. Yeah. FWB gue. Oh iya, gue. Ya, tapi kan nggak tahu juga. Iya kan benefitnya kan beda-beda ya. Gitu. Ada benefit kesehatan, parkir. Iya bener. BPJS dong. Itu kan seks. Juga. Jadi ketika gue sama si fuck buddy gue ini kita nggak menyangkut pautkan itu sih, maksudnya kayak sebelumnya kita tuh makainya tuh ya pas lagi nyantai aja gitu, enggak pas lagi di kasur itu enggak. Belum aja. Awal mulanya lu bisa ketemu dia gimana? Apa karena suka lah? Ya suka apa gimana gitu awal mulanya bisa temen kerja atau ke teman kerja gitu. Iya. Ini gue tuh jadi ceritanya ketemu dia di salah satu situs pertukaran bahasa gitu deh pokoknya. Oh, pertukaran bahasa. Iya, di situ terus tiba-tiba dia kayak nge-message gue terus kayak lu di mana? Di Jakarta. Oh iya sama, yaudah mending kita meet up yuk. Gitu. Dan sama dia juga gue kenal yang namanya BDSM thing. Wow. Ini beda. Ini kan ini lagi nih. Dari Mary Jane. Ini beda. Nanti kita bahas. Tapi seru juga. Oke. Ya, terus akhirnya yang udah kalian udah ketemu, udah melakukan hal enak-enak, sampai gimana akhirnya dia tuh memperkenalkan akhirnya ke lu gitu. Ini obat gitu. Dan lu menyikapinya juga gimana? Ya lu tahu kan pasti di awal itu adalah obat terlarang gitu kan. Lu menyikapinya gimana ketika itu? Ya, gue sih itu pas udah ketemu beberapa kali ya. Itu ketemu beberapa kali terus gue disuruh ke kosannya waktu itu. Udah akhirnya gue ke kosannya. Ya terjadilah Nana Ninui itu. Udah selesai nih ceritanya after sex gitu kan. Terus dia bilang,
dia nggak bilang sih, dia mengeluarkan sesuatu gitu. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya gitu. Mau nggak? Apa nih? Enak nih. Apa? Bulu ketek. Ekstasi. Oh enggak. Oh itu pertama kali ya. Pertama kali. Itu bentuknya kayak obat kayak obat. Ya, kayak obat. Ya, kayak atau obat gitu. Kayak semacam kayak pil kecil gitu. Panadol gitu enggak? Iya, ekstasi. Anjir, itu gede banget sih. Emang panadol lu gede? Panadol mukanya kecil ya? Ntar gua googling. Panadol lu kecilnya. Gua minum panadol soalnya. Gua orang yang suka pusing kan. Jadi kayak Anyway. panadol. Itu tuh kayak 1/5-nya lah. Oh iya. Oh, lebih kecil lagi. Nah, terus kecil, dari kecil, situ kecil. Terus dari situ langsung maksudnya ya dikenalnya apa? Iya, dikenalin dulu dan belum menyangkut pautkan itu ke seks atau ya udah lu masih menikmati. Iya, belum. Ceritanya kalau misalnya untuk menyangkut pautkan sama sexual activity itu malah justru nggak sama dia. Lu. Beda partner lagi. Justru sama partner lagi, iya. Oh, jadi dulu masih di levelan pecandu aja ya, belum disangkut pautkan ke seks. Iya. Dibilang pecandu juga enggak sih, ya, karena gue nggak kecanduan, jadi hanya ya penikmat aja lah. Nah, penikmat. Lu emang bisa disebut penikmat ya? Berarti ada nggak sih ketika di luar momen sama partner lu itu, lu make juga? Ada. Oh, ada ya? Ada, pasti. ya, Bahkan gue kayak sampai order sendiri gitu, kayak anjir takut coba ya. Well, mesen di mana? Lu jangan dong. Anjir, gak ada, woi. Gue sensor. Lu nggak apa-apa kali kita di endorse. Ya Tapi nggak dong. Ya nggak berharap, kita tahu barangnya ini semua aman. Itu dari ya koneksinya. Oh, dari koneksi. Gitu. Oke. Tapi kalau gue boleh tahu ya. Kalau pemakai ini ada komunitasnya nggak sih? Komunitas? Ya, maksudnya kayak forum maybe? Nggak tahu, karena apa ya, ini kan ya forum tertutup kali ya, gue nggak tahu. Grup WA. Iya, grup WhatsApp atau something. Anjir, grup WA. Ya sebutannya ada nggak sih tapi? Kalau misalnya apa sih kayak grup WA atau apa, or forum atau apa, kalau di luar ada ya pasti kalau di luar. Cuma kalau misalnya di sini nggak tahu sih. Jadi kayak kalau lu kenal satu orang, terus nanti ya lu kenal aja sama yang lain, gitu sih. Kalau misalnya sebutan itu tergantung substance yang dipakai gitu. Kalau misalnya lu pakai Mary Jane, you biasanya being called stoner. Apa? You will become the Peter Parker girlfriend. When you become Mary Jane. Nah, kalau misalnya kayak mushroom atau LSD itu biasanya mereka dipanggilnya psychonaut. Apa psychonaut? Psychonaut. Nah, kayak psycho plus astronaut. Oh, astronaut. Gitu. Astronaut. Ya. Gue dengernya konak. Gitu sih. Bentar, LSD apa tadi? Lembaga swadaya. LSD itu apa? Daerah. LSD apa tuh? Beda lagi? LSD itu tuh kayak apa ya, kayak ekstraknya si mushroom ini. Itu kalau apa ya, lisergic. Jadi bahan dasarnya si mushroom. Oh, ini mushroom yang lu coba kelas 3 SD itu? Iya, tapi LSD lebih ini. versi betul sekali. Jadi obat. Oh. Ini bentuknya suntik bukan ya? LSD ada yang cair, ada yang kayak paper gitu, kayak bentuknya kayak apa sih? Kayak perangko. Iya. Oh. Iya, gue pernah lihat tuh. Kayak permen karet gitu. Iya. Gue kalau nonton di film-film Amerika ada yang kayak gituan, gue bingung. Oh, di film Amerika. Film Amerika. Kayak pernah ini nggak sih lihat video klipnya Awkarin yang candu? No, belum. Belum. Gue taunya dia pakai BH naik kuda. Ah, itu gue juga tahu tuh. viral aja. Terus pakai topeng gitu loh. Iya. Bangke. Ya pokoknya itu. Soalnya kayak gitu ya. Oke. Oh, LSD bentuknya begitu ya.
Lu tau gak sih kayak yang permen penyegar mulut? Iya, yang tipis itu kan yang pedes banget. Iya, pedes kayak banget gitu itu. bener nggak? Pagoda, stylus. Iya, semacamnya. Macam itu loh yang tipis kayak kertas gitu. Makan. Nah, tadi itu kan dari cowok FWB-an lu ya. Nah, lu bilang tadi menikmati menggabungkan kenikmatan drugs dan seks itu di partner lu berikutnya. Itu gimana ceritanya tuh? Betul. Gue nggak tahu ya pokoknya. Jadi gue ketemunya ini, gue ketemu nih orang via nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba ya udah ngomong aja gitu kayak dia nanya, do you take drugs or something gitu kayak. Gue bilang organic only lah gitu. Nggak pakai ini ya? Nah kebetulan. Buzzer. Organik. Atau marketing dia. Anjir. Nah terus ya udah gue bilang iya gitu. Terus dia bilang oh kebetulan gue lagi ada nih, mau dipakai nggak? Gitu. Pas ketemu gitu. Oke, boleh. Jadi ceritanya ya udah akhirnya kita ketemu, terus dia bawa si itu apa? Si Mary Jane-nya. Mary Oh, Jane. Mary Jane. Oh, Mary Jane. Nokip. Nah, ya udah akhirnya kita main something gitu terus. Main apa ya? Something apa tuh? Main ini apa? Coklat. Main kartu. Uno. Main Uno. Sangke. Coklat juga dong. Ya pokoknya memainkan sebuah permainan lah gitu. Terus kayak terus kayak apa ya, ketika kalah gitu harus lepas gitu. Wow. Terus kayak permainan yang seru. Lepas mata satu. Ya enggak juga. Pakaian. Oke. Terus ya udah. Ya ujungnya pas ujungnya pasti kan? itulah. Enak-enak. Ya, nah pas enaknya itu kebetulan jadi tuh kalau misalnya lo pakai Mary Jane gitu, ada beberapa waktu nunggu dia sampai naik dulu. Sampai kerasa deh pokoknya di kepala gitu. Berarti lu sampai kerasa enak deh. Ini posisinya sebelum lu pakai, sebelum lu enak-enak lu make atau ketika lu lagi enak-enak make? Sebelum. Oh, berarti jadi nungguin dulu ya. Dulu ya naik. Nungguin dulu. Panas dulu. Baru sikat. Oh, gitu. Nah, terus reaksinya apa tuh yang terjadi? Gimana ya, anjir. Gue tuh beda banget gitu loh rasanya. Kayak oke, kalau sex without substance itu ya oke lah, enak. Ya pastilah gila. Enak gitu. Ini kan kepala, terus badan itu juga ngerasanya kan enteng ya. Yaudah. Pokoknya enak deh, susah dijelaskan. Sampai sulit dijelaskan. Gila. Karena enak banget sih. Iya, tapi kita emang masih belum kebayang ya, bayangin gimana. Terus enak banget tuh, enak enteng tuh mungkin kayak have fun gitu loh, yang fun. Kayak dulu gue kayak kecil diajak bokap gue ke Dufan. Mungkin se-fun itu kali ya, se-enteng itu kali ya. Mungkin, gue nggak tahu ya, karena kita kan nggak make, tapi jangan pakai sih sebenarnya. Jangan. Oh, tapi apa ya? Kayak kalau misalnya lo pakai tuh kayak lo nggak, biasanya tuh kalau misalnya you are having sex with someone without using substance tuh lo kayak sometimes tuh ngerasa kayak restricted gitu loh. Jadi kayak mau ngapain nih abis ini? Ya pokoknya mau ngapain nih abis ini gitu. Abis ini ngapain gitu. Kalau di situ tuh kayak udah lepas aja gitu. Lepas aja. Lu mau ngapain aja, lu mau gimana? Ya udah. Udah nggak peduli mikirin ya, gitu. gitu. Lu enjoy aja rasanya gitu ya. Dan itu enak banget. Terus after lu selesai nih pakai obat, itu biasanya reaksinya setelah lu berhubungan seksnya atau ketika lu lagi nge-seks tuh udah berhenti reaksi si obatnya itu sebenarnya? Jadi kalau misalnya minum kayak gitu, nggak minum sih ya, pokoknya mengkonsumsi itu tuh dia tergantung substansinya lagi. Tergantung substansi sama tergantung kayak badan lo tuh menerima substansi itu tuh gimana gitu, cepatkah atau lamakah. Soalnya ada kawan gue, dia itu pakai Mary Jane gitu, efeknya nggak lama.
ada lagi yang pakai, let's say kayak dari jam 3 sore, efeknya sampai jam 3 pagi masih kerasa. Kalau gue sih kayak, I think 6 jaman. 6 jam. 5 atau 6 jam gitu. Oh, lama juga ya reaksi. Tapi kalau misalnya udah jam keempat, jam kelima, jam keenam tuh kayak ampas-ampasnya gitu, jadi kayak udah mulai sadar. Suka bikin basah. Gue yakin pasti ada efek negatif dan efek buruk. Harusnya dia lebih besar dibandingkan efek negatifnya kan. Kira-kira ada nggak sih yang lo rasain? Jadi ini ada aspek gimana perspektif gue berubah ketika gue pakai LSD, karena LSD itu kan lebih kuat ya daripada ganja ya. Iya. Nah, ketika gue pakai LSD itu kayak yang gue bilang tadi itu kayak perspektif lo melihat sesuatu tuh jadi berubah gitu. Ya, gue nggak bisa menyamaratakan apa yang gue alamin sama yang lain ya. Cuma yang gue alamin sih kalau misalnya apa ya, ngelihat orang tuh jadi kayak aneh aja gitu, ngelihat apapun lah, pokoknya ngelihat ya cara pandang lu, cara berpikir lu tuh jadi kayak somehow tuh kayak ada rap gitu ya, jadi kayak distorted gitu lah pokoknya. Berarti ngaruhnya ke otak ya? Iya. Ngaruhnya ke otak, benar. Ngerusak otak gitu. Otaknya. Ini jadi apa ya, lemot. Iya, jadi lemot, suka skip. Itu yang sering gue denger gitu. Iya, benar. Dan kalau misalnya lo nggak pengen skip tuh ya lo harus pakai lagi. Dan itu tuh kayak no. Jangan sih. Iya, berarti kan mempengaruhi keuangan juga. Iya. Pasti. Tapi sekarang udah nggak lemot nih dia. Udah. Lagi kayaknya udah lama nggak pakai, terus harusnya. Ya, puji Tuhan udah mulai menata hidup. Udah nggak lemot. Ya kan gue udah menata hidup ceritanya. Menata hidup. Iya, itu harus berubah. Jangan pakai narkoba. Ya. Ngomong-ngomong, jangan. ketika lu masih make, duit lu banyak habis nggak sih sebenarnya? Bahkan mungkin sampai lu kuras tabungan lu cuma buat beli obat-obatan gitu. Sampai mencuri. Ya kan tahu kan ya, kita banyak cerita yang kayak gitu-gitu tuh, yang demi obat mencuri gitu kan. Jadi durhaka, nilep duit bayaran. Anjir. Enggak sih, kalau gue termasuk lumayan terkontrol ya gitu. Untuk ya gue mau pakai, tapi makainya banyak, iya. Keuangan gue terkuras jelas pasti gitu. Cuma efek yang paling gede itu ya karena kita kucing-kucingan itu sih sama sirup kan. Jadi kayak I don't wanna risk something like this gitu. Gue nggak mau lah hidup kayak gini mulu gitu, kayak kucing-kucingan gitu. Iya, udah ketahuan kita. Makanya ini bahaya banget. Assalamualaikum. Cuma karena lu pengen aneh doang gitu, terus lu harus berurusan sama sirup kan nggak worth it coy, ya kali. Gitu. Berapa tahun udah dibully gitu kan. Itu juga nih kenikmatan sesaat tuh. Kenikmatan sesaat. Nah, terus lu ketika apa namanya ya udah tau lah duit banyak berkurang, terus juga ya udah ngerasain lah selama ini ya gimana. Udah pernah gitu. Udah pernah gitu. Berhenti juga kan. Udah berhenti juga. Nah, lu sendiri nih ya ngelihat gue nggak tahu nih circle lu masih sama nggak yang maksudnya circle gue sih masih sama yang masih pakai gitu ya ada aja gitu. Lu. Nah tapi gimana tuh lu ya maksud gue lu gimana tuh untuk menjaga diri menjaga jarak sama mereka itu gimana? Ya paling gue kayak ngalah skip lah gitu. Nah kalau misalnya ini mereka tuh kadang-kadang suka kayak ngajak ketemu atau kayak gimana ya gue paling enggak gitu. Atau kalau misalnya lo mau ketemu di tempat yang ya tempat umum lah gitu, terus gue baliknya duluan atau gitu lah ya, pokoknya gimana cara lo jaga diri aja sih. Gitu. Kalau sih lo harus menghindar sih, menjauhi. Harus menghindar ya biar nggak kena toksik. Apa namanya sebutannya? Benar. Dan ya main drugs lagi lah dari mereka. Benar. Karena ya rasa kayak sometimes gue kayak kangen nih pengen kayak gini, cuma enggak gitu. Nah pas lagi lu kangen terus ketemu sama teman-teman yang kayak gitu kan masih ada rasa-rasa kayak kegoda gitu kan. Pasti. Karena lingkungan mempengaruhi banget ya.
Ya jangankan drugs lah gitu, kayak lu ngerokok aja deh gitu. Iya benar sih. Kalau sintaran lu ngerokok, gitu. lu nggak ngerokok, gengsi nggak sih? Ya, jadi gitu lah pokoknya. Aja. Benar. Dulu ya itu sih pinter-pinter gue aja sih. Gue pernah ngedrug sih, Tamiya ngedrug. Drug Tamiya, oke. Guys, ngedrug lah Tamiya. Iya. Tamiya gue mending motor sih ngedrug ya. Nggak boleh juga dong. Iya, itu bahaya. Jangan ya, ngedrug aja. Dan ngedrug apapun jangan dah, udah. Ngedrug apapun jangan. Nah, V, dulu ketika apa? sama Friends with Buddy lu itu ya itu ketika lu kan berdua make itu ceritanya. Ya, betul. Biasanya yang bayarin siapa cuy? Yang beli barangnya. Ganti-gantian. Kan sekarang udah zamannya emansipasi wanita, cuy. Enak juga ya. Sebagai pria. Saya pria. Iya. Ya mungkin prianya jadi, beliin makan, hotel. Nah. Ya, biasanya kayak gitu. Kayak gue hotelnya dia yang bawa, atau ya vice versa lah gitu. Vice versa. Ganti-gantian. Berarti tapi sekarang lu masih ini kan, maksud gue masih punya FWB-an atau bahkan mungkin melakukan apa sih namanya one night stand gitu-gitu masih tadi lu bilang kan lu suka cari pasangan lewat Tinder gitu. Iya. Biasanya kalau Tinder tuh banyak tuh yang bahkan nggak cuma FWB ya, numpang ngentot doang pergi gitu kan. Iya, ONS-an gitu kan. Masih kan lu? Kalau misalnya FWB masih ada. Cuma kalau misalnya ONS, anjir gue punya pengalaman yang gak enak banget deh soal ONS ini. Wih, apa tuh? Jadi tuh, boleh jadi gue jadi trauma nggak nih? Buruk nggak nih? Nggak apa-apa. Jadi ini tuh satu kali gue ONS dan gue nggak mau lagi. Oh, ini jadi ceritanya pertama kali dan satu kalinya. Dan terakhir kali. Emang yang FEB lu yang sebelumnya bukan dari momen ONS ya? Maksud gue, iya nggak sih? Iya. Enggak, tapi kan yang pertama dibilang dari pertukaran pelajar ya? Oh, dari orang-orang yang udah dikenal. Dari pertukaran bahasa. Intensinya bukan kayak gitu, cuma ya tiba-tiba berakhir aja. Terus kayak sampai 1 tahun lah gue kalau sama yang partner yang tadi yang dibilang gitu. Nah kalau yang ONS ini tuh, jadi gue ketemu temen gue nih, temen gue ini dia nyaranin gue pakai satu dating apps buat bukan dating apps sih, kayak aplikasi cari sugar daddy gitu. Aplikasi sugar daddy ada baru tahu gue. Ada. Nah bisa gue tebak. Amigo. Emang salah. Bukan. Amigos. Apa sih itu? Nah, ya udah. Gue ketemu sama series yang dulu. Oh iya. Ayo lanjut. Kita ngomongin drama Spanyol. Dasar telenovela. Nah, terus gue tuh ketemu sama ini orang. Gue sebenarnya itu mengiyakan temen gue ya, gue cuma iseng aja gitu, kayak pengen testing the water aja lah gitu, pengen tahu lah orang-orang di situ kayak gimana gitu. Gue nggak nyari sugar daddy juga, coba tahu aja gitu. Nah, terus gue ketemu lah sama si satu orang ini. Jadi dia tuh umurnya sekitar waktu itu tahun 2018, dia umurnya 29 tahun. 29 ya, mepet kita sih. Iya. 29, terus ya pokoknya kita ngobrol gitu. Karena si umur ini sih yang jadi gue mengiyakan lah gitu, diajak gitu. Oke, terus terjadilah transaksi per ONS-an ini lewat chat gitu, kayak transaksi. Ya, pokoknya kayak would you, I would, ya udah gitu. Terus kita ya pokoknya ada di satu tempat umum di Kalibata. Terus kita ketemu nih. Maksudnya kita kan udah ada janjian duluan ya, udah ada janjian gitu kayak, oh gue mau ONS gitu. Biasanya kalau ONS gitu ada ini nggak sih, ada kayak persiapan gitu nggak sih? I mean ini kan kayak one night thing ya gitu, kayak sekali malam terus ya udah gitu. Besoknya lo lupa atau gimana? Mandi nggak sih? Ya bukan mandi doang, banyak gitu loh yang harus dilengkapin. Ya kayak
Ya, yang gue rasa jadi common sense-nya orang mau orange itu seenggaknya bawa kondom lah. Iya, betul. Udah wajib ya sih bawa kondom. Ya, terus jadi yaudah kita ketemu ngobrol, lalu ya foreplay segala macam oke gitu. Terus ya udah nih, udah mau penetrasi nih ceritanya gitu. Dia langsung main masuk aja gitu. Gue kaget kan gitu. Anjing, ini orang kagak pakai kondom. Masuknya bukan masuk ke hotel nih, berarti masuk udah masukin barangnya dia ke barang. Iya, udah masukin barangnya dia. Ke lemari. Terus memang ini nggak ada step-step gitu ya, foreplay yang nyaman ya, gitu. Iya, foreplay pasti ada. Ada. Gitu. Cuma kan kayak jadi ceritanya ini di karaoke ceritanya. Oh, di tempat karaoke. Cuma 1 jam. Oh, bukan di hotel. Enggak. Ya, di tempat karaoke terus ini kayak dia nyewanya cuma 1 jam doang. Jadi ya mau ngomong kan harus apa ya? Buru-buru ya. Ya buru-buru lah. Quick ya. Enggak juga sih sebenarnya. Iya, enggak quick juga enggak gitu. Ya udah terus anjing lah. Dia masuk nih. Terus gue kaget kan gitu, kok anjing ini orang nggak pakai kondom. Gue kaget, ngomong, tapi ya udah. Ngomong ke dia? Enggak, gue nggak ngomong. Gue kayak kaget aja gitu, terus tapi ya udahlah. Lanjut aja. Oke lah gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian gue pas posisinya lagi ada di atas nih gitu. Gue posisinya lagi ada di atas. Jadi barangnya dia tuh gede banget, anjir, gede banget. Pantes lah dimaafkan. Anjing. Terus barang dia gede banget nih. Terus gue kayak ya talking dirty something gitu. Terus tiba-tiba dia cerita gitu. Oh iya, jadi gue pernah jajan gitu. Pas gue lagi di atas nih, gitu gue kaget kan. Jadi apa ya? Jadi kayak sedikit turn off gitu. Iya pasti dong, karena sehat apa enggaknya pas lagi worry dong. Ya makanya udah langsung worry, terus dia lagi di dalam gitu dan nggak pakai proteksi apa gue langsung kayak anjir gitu. Jadi ya udah gitu, jadi kayak gue pengen menyelesaikan ini aja cepet-cepet aja gitu. Terus nggak lama setelah itu, Doi keluar dong di dalam. Oh my god, keluar di dalam. Nggak pakai kondom. Keluar di dalam lagi nih. Oh ya, muncrat di dalam. Berbahaya guys. Gila. Bahaya guys. Serius loh, gila. Muncrat di dalam. Sumpah. Nggak pakai kondom. Muncrat di dalam, Jay. Gila, gimana? Nggak pakai kondom. Gimana? Yang gue bingung tuh masalahnya di tempat karaoke anjing. Iya. Oke. Modal dong gitu. Udah nggak modal, tempat karaoke nggak pakai kondom, keluar di dalam, anjing. Jahat banget nih cowok, jahat banget. Asli. Jahat banget, sumpah. Apapun lo yang di luar sana yang udah make dia, jahat lo, sumpah jahat. Lu jahat banget kalau ngomong seperti itu. Gue pengen ngasih tahu lawannya, sumpah. Gue pengen teriak gitu, gue pengen bilang sama semua orang yang jauhi pria ini. Lu mau nyebut namanya nggak? Enggak. Cuma jahat sih. Totally jahat sih. Dia ya minim perlengkap. Maksudnya nggak bawa apa-apa. Nggak prepare, entah sengaja atau nggak sengaja ya. Dia tuh kayak memandang lu udah bukan manusia cuy. Kayak nggak menghargai lu banget. Makanya dan kebetulan tuh biasanya tuh gue bawa kayak gitu ya, maksudnya gue bawa itu kemana-mana, bawa proteksi kemana-mana, gue bawa kondom. Cuma kebetulan pas gue lagi rogoh gitu abis. Iya anjir, dia keluar di dalam itu, terus gue kebayang gitu kayak. Lah dia ngomong apa? Gitu dong. mending gitu, nggak ngomong apa-apa. Mata putih gitu dong. Ini makannya keluarnya. Serius udah dia kayak ngomong gitu apa-apa? Terus nggak ngomong apa-apa, terus dia kayak
dia nggak mau bersihin, jadi gue yang ngebersihin. Bentar dulu, muncrat di dalam bersihnya gimana? Iya maksudnya kayak punya dia sendiri aja lah gitu. Oh dia jorok. Terus kayak netes-netes gitu. Iya. Paham. Nggak mau dibersihin, terus ya udah gue bersihin, gue rapiin gitu. Dan dia sempetnya bilang setelah udah kelar lah, pokoknya udah bersih segala macam gitu, dia sempetnya bilang, lo horny nggak? Enggak, anjir, fuck. Waduh, gue langsung turn off. Aduh, horny nggak? Wah, sumpah. Yang ada gue gila. Anjing banget sih. Aduh, ini kotor banget sih asli tuh cowok tuh. Abis itu lu udah nggak mau lagi berarti melakukan ONS karena trauma banget berarti. Iya udah pasti trauma banget. Iya karena little bit traumatik ya, jadi kayak enggak deh, kayak gue nggak mau lah yang kayak lagi nggak dapet. Terus gue lebih cautious aja gitu. Iya lagi dapet yang nggak beres. Iya kita tetap sih kayak ini pelanggan pertamanya masalahnya. Pertama udah seburuk ini gimana next? Bisa jadi ada lagi kayak gini dan nambah luka traumanya. Bener. Sadis banget sih sumpah sih. Sadis banget itu. Terus kayak besokannya gue langsung ke dokter. Langsung cek pokoknya segala macam. Untungnya gue bersih lah gitu. Oke, gitu. Cuma ya anjir. Gue cuma kasihan sama, ya nggak tahu ya dia memperlakukan orang lain itu sama-sama ke gue atau enggak gitu. Cuma jahat banget sih. Kalau pakai cowok lain bahaya. Mannernya dia oke nggak atau ya gitu aja, emang tadi lu bilang brengsek, semuanya brengsek. Jadi dia ini kebetulan orang yang terpelajar dan bekerja di salah satu tempat yang ya pokoknya gitu deh gitu. Orang-orang pada tahu lah kalau misalnya gue bilang tempat ini gitu. Semua orang pasti bakal tahu gitu. Berarti emang perlakuannya dia dalam berhubungan seksnya emang dia nggak jahat dia. Nggak safety. Jahat banget gitu. Dia jahat. Manner ada. Manner ada, cuma ya itu. Harusnya sih saat pakai kondom. Guys, kondom Sutra harus banget sih. Sutra kita iklankan ya. Nggak apa-apa dah. Iya, yang penting kondom. Makanya kalau misalnya mau ONS atau apa, please. Iya. Pakai Tapi kondom, itu bawa emang kondom apalah. Kelaminnya dia panjang besar. Panjang. Lu tau nggak sih? Anjir. Nih, lu tau nggak sih? Kalau nggak semua kelamin cowok itu bisa disebut kontol. Kok gitu? Kenapa? Iya, itu kalau pendek consort, kalau panjang suka bikin basah. Nah, ini untuk kalian para pendengar setiap suka bikin basah. Kalian udah denger kan obrolan kita bareng Verena ini, bahwasanya memang banyak sifat nikmat ya yang dia rasakan oleh pemakai obat-obatan ketika dulu ketika seks memakainya ya, ataupun siapalah yang udah pernah pakai atau yang sedang memakai mungkin memang banyak. Tapi bagaimanapun tadi gue udah dengar juga kan sifat buruknya dari pemakaian obat itu seperti apa. Efek buruknya bisa bikin merusak otak, bikin lu lemes, merubah perspektif, suka skip, orang ngomong nggak fokus dan lain sebagainya. Merusak dompet gitu. Bisa dipenjara dan bahkan kematian. Itu. Ya. Intinya sebenarnya apapun yang udah kita share sebelumnya di sini bukan mengajak kalian buat pakai, tapi ini malah himbauan untuk sebenarnya buat nggak pakai narkoba. Jangan pakai narkoba, jauhin narkoba sebisa mungkin. Lu nge-seks aja lah, maksud gue kayak apa sih? Nah, tapi juga harus tetap aman ya. Iya, jangan lupa pakai kondom. Jangan lupa pakai kondom. Kondom apa, Ben? Kondom Sutra. Tapi apa aja kondomnya bebas. Yang penting kondom. Kita nggak punya. Nanti gue sensor nih. Intinya apapun kalian harus mainnya aman, safe, hargai lawan main kalian. Ya. Dan jangan ada jangan ada paksaan. Betul. Harus sama konsen lah satu sama lain. Ya. Kalau bisa tunggu halal dulu. Ya, sangat disarankan. Dan balik lagi penilaian tentang apa yang udah di-share sama kita, sama narasumber kita, balik lagi kepada para pendengar. Kita tidak ingin menjudge atau menilai benar atau salah.
yang kita bawain ini hanya berbagi pengalaman. Siapa tahu ada di mana ada hal-hal positif yang bisa dipetik, ya kan? Betul banget. Ada hikmah di balik setiap cerita, ada wawasan yang kita berikan di balik story-story atau cerita-cerita yang udah kita bawakan. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu adalah pertanyaan cepat, games pertanyaan cepat. Ya, seperti biasa. Ada 5 pertanyaan cepat, dan V harus jawab salah satu pilihan dengan cepat. Oke. Siapa? Kalau jawab dua-duanya gimana dong? Loh, nggak bisa dong. Salah satu. Oke, siap ya? Oke. Pertanyaan pertama, ngecupang atau dicupang? Dicupang. Jilat atau dijilat? Dijilat. Cowok gendut atau cowok kurus? Kurusnya kayaknya, kurus. Dogi atau missionary? Dogi. Wow. Kondom berduri atau kondom strawberry? Kondom berduri dong. Tapi ya bentar, gue mau nanya serius. Lo kenapa lebih milih dogi daripada missionary? Padahal bukannya dogi apa ya? Ya kan nggak ngelihat muka ya. Iya, mungkin karena itu. Nggak lihat muka gitu loh, dan somehow tuh kayak apa ya, kayak lebih kerasa aja pas lagi ngedorongnya gitu, kayak pok. Pasti banyak nyamuk. Iya. Lagi dorongan tuh, ngopusnya tuh. Kayaknya nggak tahu. Kita belum pernah didogi, tapi kita mendogi. Lu aja ya. Enggak lah, gue anjing. Mau didogi. Enak aja. Enggak mau didogi. Erat, mungkin erat tau. Amit-amit deh gue, enggak. Oke. Makasih banget ya. Makasih banyak, V. Udah mau jadi. Thank you for having me. Udah mau berbagi pengalamannya. Seputar dunia seks dan obat-obatan terlarang. Maybe next kita bisa ngobrol lagi ya di acara kita. Bisa banget. Gawat banget gitu. Buat para penonton, ingat sekali lagi jauhin narkoba dan subscribe channel kita. Follow, nggak ada, gue ada sendiri. Dan follow di Spotify. Dan Instagram sukabikinbahasa.id. Dan dan selalu tunggu tiap episode selanjutnya. Pasti akan ada wawasan dan yang cerita-cerita seru yang akan kita bagikan. Kita bagi. Ya, sip. Jalan-jalan ke Kuala Namu. Cakep. Beli domba dari Belgia. Cakep. Apapun fantasi seksmu, jauhi narkoba dan jangan lupa bahagia.